Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswaku semua. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah Kimia Farmasi. Dan bahasan yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait analisis kualitatif analgesik narkotik. Ya. Berikut ini adalah pembagian dari golongan narkotik. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, ketiga golongan ini didasarkan pada efektivitasnya ia menimbulkan ketergantungan dan apakah ia bisa digunakan untuk terapi ataupun tidak ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk golongan 1, ia hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi yang tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, maksud dari tujuan pengembangan ilmu pengetahuan itu apa? Misalkan ya, kasusnya seperti ini. Kita ingin meneliti suatu tanaman dan dicurigai tanaman tersebut memiliki senyawa ataupun mengandung senyawa ya yang merupakan golongan narkotik golongan 1. Nah, untuk mengetahui apakah memang dalam tumbuhan tersebut terkandung ataupun tidak, kita memerlukan yang namanya standar. Nah, jadi standar itu adalah senyawa murni. Nah, misalkan di sini ada kokain atau heroin. Nah, jadi kita memerlukan serbuk murninya untuk dijadikan pembanding ataupun standar dari tumbuhan yang akan kita teliti. Nah, jadi karena memang potensinya yang sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, jadi untuk narkotika golongan 1 ini hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang kedua, di mana narkotika ini untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir ya atau lini terakhir. Dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, jadi meskipun ia memiliki aktivitas untuk menyebabkan ketergantungan, tapi efeknya itu lebih rendah dibandingkan dengan narkotika golongan 1 dan ia bisa digunakan untuk terapi, namun ia adalah lini terakhir. Contohnya apa? Contohnya morfin, petidin, dan metadon ya, dan tentunya untuk mendapatkannya ini diharuskan dengan resep dokter ya. Semua jenis narkotika, psikotropik itu harus disertai dengan resep dokter. Kita tidak bisa membeli secara swamedikasi. Kemudian yang ketiga, jadi narkotika golongan 3 ini digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensinya ringan mengakibatkan ketergantungan. Jadi untuk yang narkotika golongan 3 ini sudah biasa ya, biasa digunakan oleh masyarakat, namun tidak biasa sekali gitu ya. Tentunya ada dengan diagnosis dari dokter ya. Contohnya adalah kodein. Nah, ini biasanya digunakan untuk batuk ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya tentang analisis kualitatif dimulai dari golongan 1. Nah, kita tahu contoh dari golongan 1 itu adalah kokain ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kokain ini adalah pemberiannya ya, hablur tidak berwarna atau serbuk hablur putih, kemudian tidak berbau, memiliki rasa pahit disertai rasa tebal, kemudian ia memiliki higroskopis ya sifatnya, dan ia sangat beracun. Kelarutannya ia larut dalam lebih kurang 0,5 mili air, dalam lebih kurang 3 bagian etanol 95%, dan dalam lebih kurang 20 kloroform, praktis tidak larut dalam ether dan parafin cair, dan dalam minyak zaitun ia larut dan larut dalam gliserol. Nah, jadi ketika Anda melakukan analisis kualitatif ya, kalau kualitatif kan itu bisa dilihat dengan panca indera ya. Kita jangan langsung melakukan uji spesifik. Misalkan kita tahu nih dengan pengujian flame ini bisa dilakukan ya, misalkan. Kemudian dengan spektro bisa dilakukan. Nah, hal utama ketika Anda melakukan pengujian kualitatif cukup dengan organoleptis terlebih dahulu. Yang pertama, lihat warnanya, kemudian lihat bentuknya ya, kemudian rasanya bila memungkinkan, kemudian dari baunya. Nah, untuk golongan narkotika ini sendiri, untuk rasa dan bau ini dihindari ya, karena ia memiliki aktivitas terhadap susunan saraf pusat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melihat dari pemberiannya. Oh iya, ternyata kokain ia
merupakan serbuk hablur yang tidak berwarna ataupun berwarna putih. Nah, jadi tidak langsung ke spesifik seperti flame ya. Jadi kita bisa melihat dari panca indera terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dari panca indera, misalkan kan ada beberapa sampel ya yang bentuknya sama, putih, kemudian sama-sama serbuk. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah melakukan uji kelarutan. Nah, kita lihat di sini, oh iya ternyata ia sangat larut dalam air untuk kokain ya. Jadi yang pertama adalah uji organoleptis, kemudian dilanjutkan dengan kelarutan, baru menggunakan pengujian spesifik seperti flame, kemudian bisa jadi menggunakan spektro ya, dilihat dari lambda maksimum. Nah, ini adalah struktur kimia dari kokain, kita lihat ya. Jadi kokain ini merupakan gugusnya adalah alkaloid tropan ya. Ia memiliki satu atom gugus nitrogen beserta metil, dan alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat ya, termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Nah, alkaloid ini memang ia tersebar luas ya di alam, dan salah satu untuk patokan kita melakukan analisis yaitu dengan melihat struktur dari zat yang akan kita teliti. Nah, biasanya memang untuk obat-obatan ya, bahan kimia ataupun senyawa yang ia memiliki aktivitas terhadap susunan saraf pusat ya, utamanya itu merupakan alkaloid ya, golongan dari alkaloid. Nah, sehingga memang kita ketahui bahwa alkaloid banyak sekali digunakan untuk pengobatan-pengobatan yang terkait dengan sistem saraf pusat. Nah, kemudian ini adalah identifikasi ya, identifikasi untuk kokain. Yang pertama adalah larutkan 50 mg dalam 1,5 mili air. Nah, air ini ia berguna untuk melarutkan, karena tadi kita tahu ya dari kelarutan ia sangat larut dalam air. Jadi untuk 50 mg ia cukup dilarutkan dalam 1,5 mili air. Kemudian tambahkan 8,5 mili larutan tawas dan 5 mili larutan kalium permanganat. Nah, jadi kalium permanganat di sini ia berguna untuk oksidasi kokain ya, sehingga dapat memurnikan dan meningkatkan stabilitasnya sehingga didapatkan serbuk yang hablur. Kemudian setelah itu aduk cepat ya selama beberapa detik untuk memisahkan kokainnya, dan nanti akan terbentuk hablur pipih persegi 4 berwarna violet ya, karena tadi kita tahu ditambahkannya kalium permanganat ia dapat memurnikan dari kokain ini ya. Jadi nanti kokainnya akan mengendap ya berupa hablur pipih persegi 4. Nah, kemudian masih golongan 1 ya. Bahasan yang kedua adalah tentang heroin. Nah, jadi heroin ini ia memiliki pemberian ya serbuk keputih-putihan. Nah, jadi heroin ini kita tahu bahwa ia adalah salah satu jenis opium, dan berdasarkan struktur kimianya ia opium ya dibagi menjadi 3, yaitu ada alami, ada semisintesis dan sintesis. Nah, untuk heroin ini ia didapatkan dari semisintesis, di mana ia disintesis dari morfin dan kekuatannya ia 2 kali lipat dibandingkan dengan morfin. Nah, biasanya heroin ini digunakan untuk pengobatan terkait sistem saraf pusat, dan lebih dikenal mungkin kita sering ya mendengar namanya yaitu putau. Nah, jadi heroin dan putau itu sama saja. Nah, untuk larutannya kita lihat, jadi heroin ini ia larut dalam 1:5000 air ya. Kemudian 1:210 etanol, 1:1220 kloroform, dan 1:125 gliserol, dan praktis tidak larut dalam air. Nah, kita bisa lihat, oh iya ternyata kalau tadi yang awal kokain itu tidak larut dalam gliserol ya, ia lebih larut dalam air. Kalau heroin ini justru ia kurang larut dalam air, tapi ia lebih larut dalam gliserol. Nah, jadi misalkan dari pemberian hampir sama, kita langsung lari ya ke kelarutannya, karena biasanya untuk senyawa tertentu ia memiliki kelarutan yang spesifik ya, seperti itu. Tapi kelarutan itu tergantung dari sistem pengocokan yang kita lakukan pula ya. Seharusnya larut, tapi misalkan kita mengocoknya tidak maksimal, itu bisa jadi kita mengidentifikasinya menjadi tidak larut.
Nah, ini adalah struktur ya, struktur kimia dari heroin. Nah, jadi heroin ini adalah zat yang diperoleh dari sintesis morfin ya, di mana heroin ini adalah derivat dari 3,6 diasetil morfin, sehingga nama lain ya dari heroin ini dikenal juga sebagai diasetil morfin ataupun putau ya. Nah, untuk identifikasinya ini menggunakan reaksi Marquis ya. Jadi Marquis ini adalah larutan kombinasi antara formaldehid dan asam sulfat pekat. Nah, caranya bagaimana? Caranya tergantung dari sampel yang kita punya. Contohnya, sampel yang kita punya itu adalah larutan. Berarti caranya adalah tambahkan 3 tetes larutan sampel, atau misalkan sampel yang kita dapatkan itu adalah padatan. Nah, untuk padatan kita tambahkan 2 mg bahan padatan. Nah, ini untuk sebagai acuan ya, banyaknya sampel yang kita gunakan untuk analisis. Nah, kemudian tambahkan 2 tetes larutan formaldehid dan tambahkan 10 tetes asam sulfat pekat, maka untuk heroin ini ya akan terbentuk warna merah muda. Jadi memang Marquis ini banyak digunakan untuk berbagai analisis kualitatif ya. Nanti kita bisa lihat di golongan narkotika ini banyak sekali yang menggunakan Marquis. Yang membedakannya adalah warna yang dihasilkan. Nah, jadi Marquis ini meskipun digunakan untuk banyak zat ya di golongan narkotika, namun ia menghasilkan warna yang berbeda-beda dari tiap zatnya. Nah, kemudian masih di golongan pertama ya, ini adalah opium. Nah, opium ini ia memiliki pemeriannya padat, kemudian warnanya tuh ya, meskipun ia sama golongan 1, tapi ia memiliki warna yang coklat dibandingkan dengan heroin dan kokain ya yang tadi. Kemudian ia memiliki bau khas yang kuat, rasa khas dan sangat pahit. Nah, jadi meskipun ia memiliki organoleptik ya bisa dirasakan, namun ketika kita praktikum kita tidak menggunakan bahan-bahan narkotika ini ya. Kelarutannya ia larut dalam air ya, berbeda halnya dengan yang heroin ya. Kalau heroin tadi kurang larut dalam air. Nah, ini adalah struktur kimia dari opium ya. Kita lihat di sini memang terdapat gugus alkaloid. Jadi memang kebanyakan golongan narkotika itu ia pasti mengandung gugus alkaloid ya, karena alkaloid ini biasanya ia merupakan metabolit sekunder yang paling banyak memiliki potensi ya terhadap susunan saraf pusat. Nah, ini adalah untuk identifikasinya ya. Yang pertama adalah kocok 200 mg yang telah diserbuk dengan campuran 5 ml kloroform dan beberapa tetes amonia encer selama 10 menit. Kemudian biarkan lapisan kloroform menguap di atas cawan kaca dan pada sisanya ditambahkan campuran 1 tetes larutan formaldehid dan 5 tetes asam sulfat. Jadi tetap ya menggunakan reaksi Marquis. Nah, yang terjadi adalah adanya warna merah terang. Ini untuk opium. Kemudian masih golongan 1 ya, ini ada papaverin. Jadi papaverin ini untuk pemeriannya ia adalah hablur putih atau serbuk hablur putih. Ia sedikit larut dalam air dan ia sedikit larut dalam alkohol. Nah, untuk struktur kimianya jadi alkaloid ya, ini sama. Jadi ia bisa menggunakan zat yang dipakai pada pengujian golongan 1 lainnya namun menghasilkan warna yang berbeda. Ya, misalkan tadi bisa menggunakan reaksi Marquis. Nah, untuk identifikasinya, ya ini bisa selain menggunakan Marquis, di mana sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi karena ini kualitatif, ya jadi Anda bisa memasukkan berapapun gram sampel asalkan tidak terlalu banyak. Kemudian ditambahkan reaksi Marquis ya, formalin dan asam sulfat pekat dengan perbandingan 1:9 dan ia menghasilkan warna jingga merah. Nah, mungkin cukup ya untuk yang golongan 1. Selanjutnya kita bertemu di golongan 2. Kita lihat. Yang pertama adalah contohnya metadon. Nah, jadi metadon ini kita lihat pemberiannya adalah hablur tidak berwarna atau serbuk hablur berwarna putih dan ia tidak berbau. Kemudian untuk larutannya ia larut dalam air dan mudah larut dalam etanol 95%. Dan dalam kloroform praktis tidak larut dalam etal. Jadi dia memang mudah larut dalam etanol dan kloroform. Nah, jadi metadon ini ya
merupakan narkotik sintesis yang kuat seperti halnya morfin, namun efek sedasinya ini ada di bawah morfin ya. Jadi meskipun ia termasuk dalam narkotik yang didapatkan dari sintesis, namun ia memiliki efek sedasi yang lebih lemah dibandingkan dengan morfin. Nah, ini adalah struktur kimia dari metadon ya, kita lihat. Jadi metadon ini ia bersifat optis aktif ya. Ia tidak memiliki cincin piperidin ya seperti halnya pada morfin, tapi ia dapat membentuk suatu cincin bila dalam larutan ataupun cairan tubuh karena adanya gaya tarik dipol-dipol seperti itu ya. Jadi meskipun di sini tidak terlihat adanya cincin, tapi ia bisa membentuk ya di dalam cairan tubuh ataupun dalam larutan. Nah, cara identifikasinya bagaimana? Kita lihat. Jadi ini ya, larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml air, kemudian tambahkan 2 ml larutan jingga metil, dan hasil bila ia positif ya mengandung metadon adalah terbentuk endapan warna kuning. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena adanya gugus R1 R2 yang berikatan dengan larutan jingga metil ya. Kemudian contoh obat lainnya di golongan 2 adalah petidin. Kita lihat. Untuk petidin ini, ia memiliki organoleptis ya. Serbuk hablur tidak berwarna atau putih tidak berasa atau hampir tidak berasa. Untuk larutannya, ia mudah larut dalam air ya. Larut dalam 20 bagian etanol 95% dan larut dalam kloroform. Untuk struktur kimianya, kita lihat ya. Sebetulnya bila kita bandingkan dengan morfin, jadi untuk petidin ini ia tidak ada hubungan struktur ya dengan morfin, tapi ada kemiripan. Ia memiliki pusat atom C kuartener dan ada cincin aromatik ya, sehingga dapat berikatan dengan reseptor analgetik ya. Jadi memang narkotik adalah salah satu ya obat yang digunakan untuk analgetik. Nah, di mana ia digunakan untuk nyerinya itu sedang sampai yang berat. Cara identifikasinya bagaimana? Yaitu larutkan 5 mg dalam 0,5 ml air, kemudian tambahkan 2 tetes larutan formaldehid dan 2 ml asam sulfat, dan warna yang terjadi adalah warna merah jingga. Bu, kok hampir sama ya warnanya merah jingga. Nah, tadi yang membedakan adalah di pemeriannya. Ada yang warnanya sedikit coklat, sedikit kekuningan, kemudian kelarutannya. Nah, jadi memang sekali lagi saya tekankan ya, awalnya lihat dulu organoleptis, kemudian kelarutan, baru uji spesifik seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah morfin ya. Nah, ini morfin yang tadi sering disinggung ya. Jadi morfin ini adalah alkaloid ya, analgesik yang sangat kuat, dan ia merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium ya. Dan pemberiannya ia hablur mengkilap. Tuh kan berbeda ya dengan yang lainnya. Hablur mengkilap terbentuk kubus ya, tidak berwarna atau serbuk hablur putih atau hampir putih. Kelarutannya ia larut dalam 24 bagian air dan dalam 10 bagian etanol mendidih ya. Praktis tidak larut dalam kloroform dan ether, larut dalam 100 bagian etanol pada suhu 15 derajat Celcius, dan ia larut dalam 50 bagian etanol pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, untuk struktur kimianya kita lihat dari morfin ini ia memiliki cincin aromatis ya dan cincin piperidin. Gugus perifer ini merupakan gugus nitrogen tersier ya. Adanya ikatan siklik ini tidak jenuh, kemudian hidroksil alkohol, ada jembatan ekter, kemudian ada hidroksifenol. Nah, ini adalah struktur kimia dari morfin ya, bisa dijadikan sebagai suatu acuan untuk analisis kualitatif atau bahkan kuantitatif. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah 1 mg serbuk ya, sampel dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian tambahkan 0,5 ml asam sulfat yang mengandung 0,05 ml formaldehid, kemudian terjadi perubahan yang tadinya warna ungu menjadi lembayung. Nah, ini ya untuk morfin. Kemudian identifikasi lainnya bisa dengan cara lain, yaitu larutkan 5 mg zat dalam 5 ml air,
tambahkan 1 mili hidrogen peroksida, dan tambahkan 1 mili larutan amonium hidroksida 6 normal, tambahkan 0,05 mili larutan tembaga sulfat 4%, dan terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Kemudian yang lainnya adalah amfetamin ya. Pemberiannya adalah serbuk hablur putih, tidak berbau, kemudian agak pahit, yang disertai rasa tebal. Nah, kelarutannya dalam air ia 50-100 mg per mili pada suhu 16 ya, pada suhu 16 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Nah, ini adalah struktur kimia dari amfetamin. Kita lihat ia memiliki gugus siklik ya beserta metilnya. Dan ini adalah identifikasi ya. Yang pertama adalah larutkan 2 mili dalam 4 mili air, kemudian tambahkan 1 mili asam klorida 1 normal, 2 mili nitranila diazotasi, 4 mili natrium hidroksida, dan 2 mili butanol. Kemudian kocok, biarkan memisah, dan akan terjadi perubahan warna merah pada lapisan butanol. Nah, jadi asam klorida di sini itu ia berguna sebagai prereduksi ya. Nah, sedangkan mengapa ia akan terpisah? Nanti amfetamin ini akan terbawa oleh lapisan butanol dan nanti terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Kemudian ada epinefrin ya. Jadi epinefrin ini dikenal pula sebagai adrenalin ya. Ia dapat menggerakkan sistem pertahanan tubuh dan dapat mendorong pelepasan glukosa ke darah ya dari penyimpanan hati dan otot. Oleh karenanya ia bersifat juga sebagai neurotransmitter. Nah, kita lihat untuk pemberiannya, ia memiliki sifat ya secara organoleptis serbuk hablur putih atau putih keabu-abuan atau abu-abu coklat muda, dan akan perlahan menjadi gelap karena adanya paparan cahaya ataupun udara. Kelarutannya ia larut dalam jadi larutan dalam air ini ia dapat bersifat asam terhadap lakmus ketika ia dimasukkan ke dalam air, di mana pH-nya ini bersifat asam ya, kurang lebih adalah 3,5. Nah, ini adalah struktur kimia dari epinefrin. Sebetulnya kalau kita lihat dari struktur kimianya, ia hampir sama ya dengan amfetamin. Yang membedakan adalah gugus yang terikat pada sikliknya. Nah, kemudian cara identifikasinya bagaimana? Yang pertama adalah pada 5 mili dapartalat ya, yaitu pada pH 4. Kemudian tambahkan 0,5 mili larutan agak asam epinefrin yang dihasilkan dari 1 dalam 1000 dan 1 mili iodium 0,1 normal. Kemudian biarkan selama 5 menit, tambahkan 2 mili larutan natrium tiosulfat dan terjadi warna merah tua. Nah, sebetulnya untuk identifikasi awal kita bisa menggunakan kertas lakmus dulu ya, karena kita tahu misalkan kita ingin mengetahui asam ataupun basa itu bisa menggunakan kertas lakmus. Kemudian masuk ke golongan 3, kita lihat contohnya adalah kodein ya, contoh obatnya yang biasa digunakan sebagai pengobatan untuk batuk ya. Nah, kodein ini ia memiliki pemberian serbuk hablur putih atau hablur jarum tidak berwarna. Kelarutannya larut dalam 20 bagian air dan dalam lebih kurang 90 bagian etanol 90%. Kemudian untuk struktur kimia kodeinnya iya ya hampir sama dengan yang lainnya yang memiliki struktur yang siklik ya. Kemudian untuk identifikasi yang pertama adalah larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 mili asam sulfat ya dalam 20 bagian air, kemudian tambahkan 2 tetes larutan besi 3 klorida, kemudian hangatkan, terjadi perubahan menjadi warna biru tua. Kemudian tambahkan 1 tetes asam nitrat dan warna ini akan menjadi merah ya. Nah, mungkin sebetulnya banyak sekali ya identifikasi yang bisa dilakukan untuk golongan obat narkotik. Nah, jadi Anda nanti bisa mempelajari lebih dalam ya untuk identifikasi lainnya. Biasanya bisa juga menggunakan flame ataupun pemijaran. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Anda bisa menggali lagi ya terkait dengan identifikasi untuk penggolongan obat narkotik ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.